Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyam radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'han li sihhati jasadina qulubina li syamradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam li manafina li masalihina li ahli baitina wa auladina dhurriyyatina wa jiwarina asdaqaina جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, terutama di dunia maya, di Facebook. Ini merupakan kajian insidental ya, bukan merupakan kajian rutin, karena kajian rutin sudah ditutup beberapa hari yang lalu. Ini hitung-hitung nggak ada kegiatan ya, lebih baik ngaji walaupun di sini cuma 5 orang, siapa tahu di luar sana yang sedang beraktivitas dengan Facebooknya masing-masing bisa mengikuti. Moga-moga kajian kita ini senantiasa barokah dan manfaat untuk kita. Kali ini saya akan mengkaji makalah dari Syekh Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami yang terhimpun di dalam Al-Majmu'ah As-Sufiyah Al-Kamilah. Beliau dikenal sebagai seorang sufi ya, sebagai seorang waliullah, sebagai orang yang sudah tersucikan hatinya dari keinginan apapun terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengkaji makalah beliau, moga-moga dengan perantara beliau Allah memberikan barokahnya untuk kita semua, amin. Al-illatu minal khalqih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum, amin. Ini kita berbicara tentang al-illatu minal khalqi, yaitu alasan penciptaan. Nah, tentu saja Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita ini, sama sekali tidak sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Kesia-siaan itu tidak pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kehendak Allah, apapun kemauan Allah Ta'ala, pasti itu jelas memiliki tujuan tertentu, memiliki makna yang hakiki. Walaupun mungkin tidak semua kita bisa memahami kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, dan lain semacamnya. Jadi tantangan bagi kita untuk menyelami samudra ilahi, semakin merasakan kemahaan Allah, dan sedikit-sedikit belajar tentang adanya alasan penciptaan itu. Di sini secara global, Syekh Abu Yazid Al-Bastami itu mengungkap tentang adanya rahasia di balik adanya penciptaan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Khalaqa menciptakan Allah siapa al-khalqa kepada makhluk ridhari qudrati untuk merealisasikan kuasa itu Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk beraneka ragam ini, beraneka ragam, tak terhitung jumlahnya. Tidak ada siapapun bisa menghitung secara statistik, secara pasti, bermacam-macam makhluk ini tidak bisa. Jadi, Allah menciptakan makhluk ini, itu kata Syawid Bustami, li'udhari qudratihi, untuk merealisasikan, untuk menampakkan, membuat nyata kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, pertanyaannya kan begini. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kemahakuasaannya, itu ya. Terus pertanyaannya begini, kepada siapa Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaannya itu? Ya. Sedangkan makhluk-makhluk itu seluruh potensi yang ada pada mereka dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau apa yang disebut sebagai yang lain itu, apa yang disebut sebagai selain Allah Ta'ala itu memang tidak pernah ada ya. Berarti kepada siapa sesungguhnya Allah ini menampakkan kemahakuasaannya dalam penciptaan? Kepada siapa? Nah di sini kepada siapa lagi kalau tidak kepada dirinya dalam tajalli makhluk-makhluknya. Berarti ketika kita menyaksikan, kita merasakan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kemahakuasaannya, sesungguhnya kesanggupan menyaksikan dan merasakan dalam diri kita itu hakikatnya adalah kerja Allah Ta'ala sendiri. Kerja Allah Ta'ala sendiri. Jadi kepada siapa Allah memperlihatkan kemahaannya kalau tak kepada dirinya sendiri? Artinya kalau ada di antara kita, di antara manusia yang bisa mengenal Allah, yang merasakan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya karena Allah berperan di dalam diri orang itu. Andaikan Allah tidak berperan dalam diri orang itu, tak mungkin orang itu bisa memahami Allah, bisa merasakan Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu, gamblang ya, antara yang memperlihatkan dengan yang merespon itu satu, yaitu Allah Ta'ala. Bisa, Sal? Bisa dimahami, dirasakan? Oke. Moga-moga manfaat barokah dalam hati kita ya. Oke. Jadi kalau begitu, maka jelas ya, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun entitas yang tidak memiliki pertalian dengan Allah. Itu tidak ada. Makanya dalam makalah yang lain, Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini menyatakan, kalau sampai ada entitas, ada sesuatu yang tidak memiliki pertalian dengan Allah, maka Allah tentu saja tidak bisa menjadi Tuhan dan itu mustahil. Jadi disebut sebagai Tuhan semesta alam karena ada pertalian yang konkret antara Tuhan itu dengan semesta alam itu. Berarti seluruh alam raya atau semesta alam itu berada dalam genggamannya, berada di dalam kuasanya. Tidak ada apapun yang terlepas dari genggaman dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita, termasuk para pengingkar, para pembangkang, para pendosa, bajingan, maling-maling, bangsat dan lain semacamnya itu. Semuanya itu berada dalam genggaman dan kuasa Allah Ta'ala. Karena itu ya, dalam sebuah syair diungkapkan, ya Tuhan, kalau Engkau hanya mengurusi orang yang baik saja, lantas siapa yang akan mengurusi para bangsat itu?
bajingan-bajingan kayak kita ini kan. Siapa yang akan mengurus sih? Jadi gitulah. Jadi artinya apa? Di sini pintu pengharapan itu dibuka lebar-lebar. Untuk apa? Untuk dibimbing oleh Allah Ta'ala, didekatkan kepada hadirnya, lalu mendapatkan ridhonya. Maka di sini ya, setiap keputusasaan terlarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita itu tidak akan pernah bisa keluar dari pagar rahmatnya Allah Ta'ala. Ketika Allah menyatakan, Inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, berarti mustahil dong ada orang bisa keluar dari pagar rahmat Allah. Mustahil. Berarti masih di ruang lingkupi oleh pagar rahmatnya itu. Di sini pengharapan itu menjadi sangat penting diluncurkan menuju kepada kemurahan Tuhan semesta alam. Terus warazaqa, dan memberikan rezeki Allahum kepada mereka itu makhluk li'idhari judihi, untuk merealisasikan derma Allah. Jadi ya, makhluk-makhluk yang papa tak berdaya ini disantuni setiap saat oleh Allah Ta'ala tanpa pilih kasih, santuni. Yang soleh maupun yang bangsat sama-sama disantuni. Baik orang yang suka ibadah maupun yang pembangkang disantuni sama Gusti Allah Ta'ala. Ya. Yang ibadah berserta pengingkaran dan lain semacamnya, santuni sama Gusti Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk dari kalangan binatang, yang melata seperti ulal, kadar dan lain semacamnya itu. Makhluk-makhluk yang berlari berkaki 4 maupun makhluk-makhluk yang berkaki 2 seperti manusia. Santuni sama Gusti Allah Ta'ala. Pepohonan, langit, bintang gemintang, rembulan, galaksi, antariksa, semacamnya itu. Semuanya disantuni Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk merealisasikan bahwa Allah itu maha dermawan, bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu maha bertanggung jawab setelah menciptakan makhluk-makhluknya itu. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memberikan dengan tanpa pamrih. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sama sekali mustahil untuk kikir, untuk pelit, pedit, dan lain semacamnya. Jadi ya, kalau begitu, kita bisa setiap saat dong menyaksikan kemurahan Allah Ta'ala. Setiap saat. Dunia ini berliputan dengan kemurahan Allah. Dunia ini, semesta ini diliputi oleh kemurahan Allah Ta'ala. Maka setiap saat itu sesungguhnya Allah Ta'ala dalam keadaan terpuji. Setiap saat. Bahkan ya, andaikan Allah Ta'ala tak merealisasikan kuasanya dalam wujud semesta, tidak merealisasikan dermanya dalam wujud rahmat-rahmatnya itu, Allah tetap maha terpuji. Maka alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Kemurahan Allah. Berarti kalau begitu dong ya, dunia ini senantiasa banjir kemurahan Allah. Nah, karena banjir kemurahan Allah, betapa sangat tidak layaknya adanya putus asa itu. Betapa sangat tidak bermutu adanya putus asa. Di hadapan kemurahan, kok ngambek dengan putus asa? Kita berada di depan seorang yang sangat dermawan, di mana berbagai macam keperluan kita dipenuhi. Kok kita ngambek? Ya udah kalau begitu. Gimana kok ngambek? Kita berhadapan dengan berlimpahnya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang di depan sungai yang jernih, yang airnya bersih, higienis, bisa langsung ditenggak. Orang ini berteriak, aku haus, aku dahaga. Lah, berarti apa? Bukan tak tersedia karunia Allah, cuman orang ini lagi dalam kebingungan yang akut. Sehingga walaupun disediakan berbagai macam hal, masih berteriak, aku dahaga, tenggorokanku nyaris putus karena haus.
Nah, gitu ya. Jadi kita berarti apa? Perlu membuka penglihatan batin kita, menyaksikan kemurahan Allah Ta'ala itu digelar dan dijejer di mana-mana. Wa amatahum, dan mematikan Allahum kepada mereka, liidhari qahrihi, untuk menampakkan kemahaperkasaan Allah. Kemudian ya, terjadi adanya regenerasi. Generasi-generasi terdahulu tumbang, diganti generasi berikutnya, berikutnya tumbang, diganti generasi berikutnya. Tidak saja di kalangan makhluk yang berupa manusia, tapi juga di kalangan binatang, di kalangan pepohonan. Generasi demi generasi tumbuh, generasi demi generasi tumbang. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha perkasa. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah berhak untuk mematikan. Karena Allah menghidupkan, Allah juga berhak untuk mematikan. Sepanjang itu Allah yang melakukan, itu benar adanya. Dan kita manusia tidak boleh mengambil alih peran Allah. Kita membunuh siapa yang nggak boleh. Jangankan membunuh, nyakiti saja tidak boleh, membunuh karakter tidak boleh, apa saja tidak boleh. Membunuh dan semacamnya. Itu hanya Gusti Allah. Perkara membunuh itu. Ya. Maka orang ketika sudah mengambil alih apa yang semestinya Allah kerjakan itu orang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena berjauhan dengan karakter dan sifatnya Allah Ta'ala. Tidak begitu itu Allah. Berjauhan. Jadi kalau sudah ngambil alih itu sudah tidak dibenarkan. Sudah tidak dibenarkan. Jadi karena itu apa? Sifat Allah yang tidak boleh kita ambil alih, kesombongan. Sombongan tidak boleh diambil alih. Allah tidak suka ada makhluk-makhluk sombong. Kenapa? Karena tidak korelatif dengan realitasnya. Orang manusia lemah kok sombong. Kan memalukan orang lemah kok sombong. Kemarin ketika ada dokter putih dari Bandung itu ya. Beliau itu selain dokter umum dengan diagnosa dan pengobatan herbal ala Cina ya. Itu juga beliau bisa mendeteksi tentang kejiwaan dan perilaku seseorang. Itu beliau diundang, seringkali diundang oleh instansi-instansi untuk memberikan ceramah tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Ya. Ketika diundang oleh korps tentara ya, beliau itu menyaksikan di antara tentara-tentara itu ada di antara mereka yang kelihatan aura kesombongan, aura keangkuhannya kelihatan. Nah, karena beliau memiliki peluang untuk memberikan masukan bagaimana mental mereka, fisik mereka itu sehat lahir dan batin, maka harus ada yang diperiksa, ada yang menjadi contoh maju untuk diperiksa. Ketika maju itu, kesempatan maju yang dipanggil langsung itu ya, langsung kepala tentaranya, mau maju pak, maju. Dipegang nadinya jadi ini udah ketahuan. Dokter putih itu tanya kemudian ya, Pak, kira-kira sifat Allah Ta'ala yang mana yang ketika dipakai oleh manusia itu Allah Ta'ala tidak suka? Sombong bu katanya, kata si bapak itu. Ingat-ingat ya pak, sampean di rumah tangga itu sampean itu sombong, rumah tangga kepada istri kepada sombong.
Nah, istrinya yang duduk di belakang, betul Pak, ceramai sekalian itu Pak. Terus apa lagi Pak? Ayo Pak, sekalian Pak. Jadi nggak boleh kita mengambil alih sifatnya Allah Ta'ala yang berupa kesombongan itu, atau dalam tanda kutip berupa kesewenang-wenangan itu nggak boleh. Allah Ta'ala boleh mematikan makhluk-makhluknya. Manusia tidak boleh membunuh makhluk-makhluknya kecuali yang memang diperintahkan sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam berbagai macam peperangan itu. Selebihnya nggak bisa, nggak boleh. Allah Ta'ala mematikan makhluk-makhluknya agar kita menjadi sadar bahwa Allah Ta'ala itu tak terkalahkan. Allah Ta'ala itu maha perkasa. Segala sesuatu musnah, tinggal Allah Ta'ala sendiri yang akan tetap kekal selamanya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Cuman Allah sendiri. Maka dalam hidup ini kita mengambil posisi yang berkebalikan, yaitu bagaimana kita rendah hati, itu ya, rendah hati. Kalau sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang lain, silakan tiru. Allah Maha Pengasih, oke, jadi pengasih. Allah Maha Penyayang, oke, kita jadi penyayang. Allah Maha Penolong, oke, kita jadi penolong. Tapi Allah Al-Mutakabbir, Maha Sombong, jangan sombong kita. Allah Ta'ala Al-Mumit, kita jangan mematikan. Ya. Terus wa yuhyi, dan menghidupkan Allahim kepada mereka lilhari azamatihi, untuk mengejawantakan, untuk merealisasikan keagungan Allah. Jadi Allah Ta'ala itu coba ya kita renungi betapa hebatnya ya. Sesuatu yang mati itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala ya. Orang-orang kagum kepada Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu baru menghidupkan orang mati. Allah menghidupkan semuanya yang ada ini. Lah, mestinya apa? Kita setiap saat itu takjub mestinya kepada Allah Ta'ala yang telah menghidupkan segala-galanya ini. Pepohonan, binatang, manusia dihidupkan. Bahkan kata Ibn Arabi, semua makhluk termasuk batu-batu itu hidup karena mereka itu berzikir, bersyahadat sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Jadi kita berhadapan dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang berada, aktor yang berada di balik seluruh gemuruh kehidupan ini. Di balik seluruh gemuruh kehidupan ini. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsirnya sampai mengembangkan kepada adanya profesi, skill, kerja dan lain semacamnya yang di dunia ini begitu terus bergemuruh siang dan malam. Itu juga menunjukkan adanya Allah yang maha menghidupkan. Wa yuhasibu mahum lidhari adlihi, wa yuhasibu, dan memeriksa Allah mahum terhadap mereka lidhari adlihi, untuk merealisasikan keadilan Allah. Dan Allah Ta'ala memeriksa hamba-hambanya. Kau kasih umur kau pakai untuk apa? Kau kasih hidupmu kau pakai untuk apa? Kau kasih sehat-sehatmu dipakai untuk apa? Kau kasih rezekimu kau pakai untuk apa? Itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan bahwa Allah Ta'ala itu maha adil. Allah enggak mungkin zalim, dan sikap adil itu adalah sejauh-jauhnya tindakan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu adil, kadang tidak adil. Tapi tidak adilnya Allah tidak sama dengan zalim. Tidak adilnya Allah itu artinya apa? Allah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya sebanyak mungkin, biarpun kepada para pendosa. Jadi kalau Allah adil, Allah bersikap objektif dengan keadilannya itu. Jadi keadilan Allah, keadilan yang berbasiskan kasih sayang. Jadi tidak sampai melampaui adanya keadilan itu. Tidak sampai. Jadi paling jauhnya Allah bertindak terhadap makhluk-makhluknya itu Allah bersikap adil. Seringkali Allah Ta'ala itu tak mengadili. Dan kalau Allah Ta'ala tak mengadili, berarti Allah Ta'ala itu mengampuni. Diampuni. Karena itu doanya Syekh Abdul Hasan Syadzili, qaddasallahu sirrahu,
Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabtah. Ya Allah, tolong jadikan keburukan kami adalah keburukan orang-orang yang kau cintai. Nah, kalau keburukan tapi keburukan orang yang kita cintai, kan kita maklumi gitu. Oh, kita sayang kok, kita senang. Pasti kita, oh enggak, itu enggak buruk, tetap indah kok itu. Nah, Allah Ta'ala kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, maka adanya keburukan-keburukan orang itu dihapus, dilibas, dah. Ya. Jadi kalau kita sampai menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, boleh jadi kita memiliki dosa sebagaimana orang lain, tapi itu kemudian dihapus oleh Allah Ta'ala atas nama cintanya kepada kita. Jadi karena itu kebalikannya, wala taj'al wala taj'al hasanati man abghadta, dan tolong ya Allah jangan jadikan kebaikan kami adalah kebaikan orang yang kau benci. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Keburukan banyak, enggak masalah asalkan kita dicintai. Tapi kalau Allah Ta'ala sampai bersikap adil kepada kita, habis kita. Habis. Gimana saya? Wong berbagai macam dosa itu mungkin sudah lama dan tak kita sadari. Ketika sudah diungkap lagi, kita nggak bisa berkutik kok. Nggak bisa berkutik. Maka di sini kita bersandar kepada ampunan Allah, kepada rahmat hadiratnya itu. Wa yudkhilul mu'minina al-jannata, dan memasukkan Allah al-mu'minin kepada orang-orang beriman al-jannata, ke surga, li idhari rahmati, untuk merealisasikan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang-orang beriman kelak masuk surga atau di dunia ini sudah merasakan surga ilahi, itu semata-mata bukan karena amal mereka, tapi karena rahmat Allah. Karena itu manusia tidak bisa mengandalkan amalnya. Ini amalku sudah lengkap, yang wajib-wajib tidak ada yang kurang, yang sunnah-sunnah sudah kutumpuk-tumpuk ya, sampai menggunung, itu juga tidak akan cukup untuk dijadikan tiket memasuki surga Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah memasukkan orang-orang beriman ke surga, murni Allah Ta'ala itu semata-mata ingin merealisasikan rahmatnya. La yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, sabda Nabi. La yadkhula, tidak akan masuk al jannata, ke surga, ahadun, siapa seorang, bi amalihi, dengan amalnya itu ahad. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasul, tanya para sahabat. Wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu, termasuk juga aku. Tapi ya, Allah telah memberikan rahmat kepada aku. Jadi rahmat itulah yang menjadikan orang-orang mulia di hadapan Allah. Maka jelas para nabi, para wali, para rasul, orang-orang yang martabatnya tinggi di hadapan Allah bukan karena amal mereka, bal bimahdil ifdal wal in'am, semata-mata karena anugerah, karena karunia Allah Ta'ala, bukan karena amal mereka. Maka kita beramal bersungguh-sungguh tidak dalam rangka untuk dijadikan sandaran, semata-mata melaksanakan perintah dengan setulus mungkin, tak lebih dari itu. Adapun kita mendapatkan pahala atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Oke, ini ya pengajian insidental pada siang hari ini. Mungkin kapan-kapan ada waktu yang slow lagi, kita bisa ngaji lagi. Moga-moga hati kita senantiasa damai, tentram, penuh dengan kobaran cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tumpul hati ini kepada segala sesuatu yang lain. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.